Romo, suster, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini perlu kita cermati untuk bisa kita tarik maknanya untuk memberikan gambaran bagaimana menjadi murid Yesus yang baik. Dalam kisah yang ditulis oleh Markus menggambarkan bagaimana seorang muda yang datang kepada Yesus dengan penuh semangat dan gairah. Dan kalau boleh dikatakan, orang muda ini adalah seorang yang taat dan saleh. Terbukti bahwa orang muda itu dengan percaya diri mengatakan kepada Yesus bahwa ia telah mentaati ke-10 perintah Allah, dan bahkan ia dengan penuh keyakinan menyatakan sudah melakukan itu sejak masa mudanya, mau menggambarkan kepada kita bahwa ia adalah seorang yang taat dan saleh. Akan tetapi menjadi murid Tuhan tidak hanya membutuhkan ketaatan dan kesalehan, tetapi juga keberimanan. Apakah ketaatan dan kesalehan itu bukan salah satu bentuk dari keberimanan? Keberimanan lebih menekankan pada bagaimana menaruh pengharapan kepada Tuhan. Jika seorang tidak bisa menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka ia belum dikatakan beriman. Apa yang ditunjukkan oleh Yesus barangkali tampak agak kejam ya, ketika seorang muda ingin agar ia memperoleh kehidupan yang kekal. Yesus mengajaknya untuk menjual seluruh miliknya dan membagikannya kepada orang yang miskin. Suatu yang barangkali sebagian orang akan melihatnya sebagai sesuatu perintah yang kejam. Tetapi apa maksud Yesus kepada orang muda ini adalah untuk mengembalikan rasa keberimanannya, yakni menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sebab orang muda ini dengan rasa percaya diri dan yakin bahwa dengan apa yang ia telah perjuangkan dalam hidup, ia ingin menikmatinya dalam kekekalan. Inilah yang membuat Yesus merasa sedih sekaligus prihatin, bahwa ketika manusia menikmati apa yang Tuhan berikan, manusia mulai lupa dengan kewajibannya sebagai beriman, yakni menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan ini dipandang oleh Yesus sebagai suatu dalam tanda kurung penyakit yang harus disembuhkan. Karena jika manusia sudah mulai meninggalkan Tuhan dan tidak lagi menaruh pengharapan kepadanya, maka ia akan menjadi pribadi yang sombong dan menganggap diri segala sesuatu bisa ia lakukan sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Maka inilah yang ingin Yesus beritahukan kepada para muridnya, di mana para murid mulai bertanya-tanya, kira-kira siapa yang dapat diselamatkan? Maka jawabannya jelas, bukan seberapa banyak harta yang kita miliki, bukan seberapa tenar nama besar yang kita miliki, bukan seberapa banyak keluarga, kenalan, orang baik atau orang susah yang kita bantu, tetapi bagaimana kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena setiap orang beriman yang menaruh pengharapan kepada Tuhan akan senantiasa mencari titah Tuhan. Tuhan, apa yang Kau kehendaki daripadaku? Demikianlah yang diteladankan Bunda Maria, terjadilah padaku seturut kehendak-Mu. Kita semua umat beriman diundang untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan
Dan Paus Fransiskus menyatakan dalam bulannya, pengharapan tidaklah mengecewakan. Maka mari kita letakkan seluruh pengharapan kita bukan pada rencana dan rancangan manusiawi, tetapi dalam rencana dan rancangan ilahi. Semoga kasih Kristus menyertai kita. Amin.